kepada Bapak Guru, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Semua hadir, Nak? Hadir, Pak. Baik, kalau semua hadir pada hari ini untuk memulai pembelajaran biar lebih semangat lagi dan apa yang kalian dapat pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya, Nak ya. Fiona, silakan, Nak. Kita berdoa di agama masing-masing. Doa dimulai. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, biar anak-anak lebih semangat, berdiri dulu, Nak. Berdiri. Di sini Bapak telah menyiapkan lagu wajib biar lebih semangat dan lebih cinta terhadap tanah air. Oke, perhatikan ya, Nak ya. Ada semua udah pakai tulis, Nak? Mulai ya. Aku dari kami berjanji. Dulu buka bukunya, Nak. Buku paket tema 2. Sudah dibuka bukunya, Nak. Tema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai pembelajaran tema 2, pembelajaran 2, adapun dari inti dari pembelajaran ini yaitu kalian akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Lalu tujuannya nanti kalian disuruh membuat organ pernapasan pada manusia dan membuat kalimat tanya. Dan pelajaran hari ini memuat 2 mata pelajarannya, Nak ya, bahasa Indonesia dan IPA. Oke, sebelum belajar lebih lanjut, silakan baca bukunya selama 2 menit saja. Ya, kalau semua sudah selesai membacanya, sekarang perhatikan ke layar ke depan. Ada beberapa materi yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak ya. Apa itu alat pernapasan pada manusia? Silakan, Nak, baca yang kuat, yang lantang. Alat pernapasan adalah alat yang dipakai untuk menghirup dan mengembus karbon dioksida. Iya, benar. Tepuk tangan yang pertama. Alat pernapasan terdiri atas hidung. Oke, yang pertama adalah apa, Insa? Yang pertama, Nak, tadi kata Fiona apa? Iya, hidung. Tepuk tangan untuk si Fiona dan Insa. Yang pertama adalah hidung. Ini ada tampilan mengenai hidung. Apa pengertian dari hidung? Inilah keterangan dari gambar ini, Nak, mengenai apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam hidung. Coba korek dulu, masukkan dulu jarimu ke hidung. Ada bulunya enggak? Ada. Itu namanya silia. Silia itu adalah rambut yang terdapat di dalam hidung. Fungsinya untuk apa? Untuk apa, Nak? Menutup kotoran, Pak. Tenggorokan atau paring. Baca, Kiara, Tisha. Paring atau pangkal tenggorokan. Itulah, Nak, saluran dari hidung menuju ke tenggorokan. Apa fungsinya? Lihat gambar mengenai tenggorokan atau paring. Ini gambar A. Apa keterangannya? Baca, Fiona. Tenggorokan jika dilihat dari depan. Gambar mengenai laring atau pangkal tenggorokan, batang tenggorokan. Artinya batang tenggorokan itu, Nak, dimulai dari sini sampai ke dalam sini. Nah, ini ada 2 fungsi, sebagai alat pencernaan dan juga sebagai alat pernapasan. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai sistem pernapasan. Lihat dulu. Paling atas apa bacaannya? Bunga. Pintar. Lalu yang kedua, Dipa. Apa? Laring. Lalu yang ketiga, Tija. Mengenai cabang batang tenggorokan. Lihat, baca dulu, Pija.
cabang di bagian bawah pada batang tenggorokan. Yang dia menuju ke arah kiri berarti percabangan paru-paru sebelah kiri. Lalu kalau dia menuju sebelah kanan berarti paru-paru sebelah kanan. Selanjutnya mengenai anak cabang tenggorokan atau bronchiolus. Nah, ini ada gambarnya. Terlihat nggak? Terlihat jelas? Terlihat jelas. Nah, perhatikan. Nah, bagian atas apa namanya, Kiara? Laring. Bagian bawahnya, Aira Mawira? Lalu yang bawahnya sini apa nah? Gambar yang menunjukkan ini percabangan dua apa, Fiona? Lalu yang bawahnya percabangan di dalam bronkus ada apa nah? Bronchiolus. Inilah dia nah. Ini dalamnya. Terlihat? Jika bagian paru-paru kita dibelah dan dilihatkan, beginilah bentuk cabang-cabang yang ada di dalam paru-paru. Ini semuanya saluran untuk udara. Nah, tampilan selanjutnya apa? Paru-paru. Ada berapa bunga? Ada berapa? 2. Bagus, tepuk tangan untuk bunga. Ini bilang si Aidin, Fiona. Benar nggak, Fiona? Benar, bahwa manusia bernafas dengan paru-paru. Ini gambar paru-paru manusia. Ini paru-paru manusia yang sehat. Dia tidak gosong atau tidak terbakar. Kalau yang merokok, dia akan terbakar. Dia akan berubah menjadi hitam. Kalau dia yang tidak terbakar asap rokok, dia seperti ini tampilnya, agak kemerah-merahan. Nah, ini ada tadi dijelaskan, ada bronkus, ada trakea, ada bronchiolus, ada alveolus, ada alveoli. Lihat, ini yang gelembung-gelembung kecil, seperti kantong-kantong kecil yang terdapat di dalam paru-paru, yang percabangan dalam paru-paru namanya bronkus. Kalau namanya yang bulat-bulat kecil pada paru-paru namanya alveolus atau alveoli. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon monoksida. Di sini Bapak memiliki video pembelajaran yang telah Bapak buat. Kalian simak videonya, kalian cermati. Nanti tugasnya kalian disuruh membuat badan organ pernapasan pada manusia, dan tugas bahasa Indonesianya kalian disuruh membuat kata-katanya pada teks bacaan yang ada di buku paket. Nah, simak videonya ya, Nak ya. Ya. Number 1. Hidung. Hidung adalah organ pernapasan manusia. Bagian ini mempunyai rongga yang disekat oleh tulang lempengan tengah. Bagian-bagian hidung yaitu saraf pembau otak, silia atau rambut hidung, selaput lendir, dan tulang hidung. Silia berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk ke dalam hidung, dan selaput lendir berfungsi untuk menghasilkan lendir pada bagian hidung. Fungsi hidung: 1. Organ pernapasan atau penyaring udara. 2. Indera penciuman. 3. Pemberi rasa pada makanan. 4. Pengatur suara. 5. Pembersih saluran pernapasan. Number 2. Faring. Faring adalah tabung hidromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Number 3. Laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Number 4. Bronkus dan bronchiolus. Bronkus adalah salah satu organ pada sistem pernapasan yang terletak di trakea paling dasar. Bronkus merupakan percabangan trakea yang arahnya menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsi bronkus dan bronchiolus adalah menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru.
Number 5. Paru-paru. Paru-paru adalah organ respirasi pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Number 6. Alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O dan sistem peredaran darah dengan oksigen O2 yang berasal dari udara yang dihirup ke paru-paru. Demikian video pelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampai jumpa. Oke, tadi udah ditonton videonya. Udah seru ya kan? Namanya ice breaking. Ice breaking itu untuk nambah semangat. Udah? 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Berkaitan dengan buku tema yang ada di meja anak-anak sekalian, Bapak bagikan juga lembar kerja anak-anak atau LKPD-nya yang telah Bapak buat. Dan sebelum Bapak membagikan LKPD, silakan bentuk kelompok dulu. Terdiri atas 3 kelompok, Bapak bagi saja. Untuk kelompok pertama, Dipa, Pija, sama si Selvina. Kelompok 1 di belakangnya. Itu ada 2 LKPD. Ya. Sambil dikerjakan ya, Bapak lihat. Nanti kalau ada kesalahan atau kurang mengerti, boleh tanyakan sama Bapak. Punya 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit harus sudah siap. Dan nanti juga harus dipresentasikan. 15 menit itu 5 menit mengerjakannya, 10 menit untuk presentasi ke depan. Sudah, kelompok Priona? Oke. Oke, bisa? Oke. Sini kumpul kepada Bapak, kelompok 1, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Maju. Dan kelompok yang lain boleh untuk menanggapi ataupun bertanya. Silakan kelompok 2. Saya akan presentasi untuk sistem pernapasan. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, batang dan tenggorokan. Yang ketiga, paru-paru kiri. Yang keempat, kerongkongan. Yang kelima, Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya, silakan kepada teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya. Di mana letak paru-paru? Nah, di mana letak paru-paru? Silakan, jelaskan. Diletakkan di bagian dada sebelah kanan atau kiri. Bagus, terima kasih. Datang tenggorokan, bronkus, paru-paru kanan di diafragma. Ya, itu tadi yang dibacakan oleh kelompok 3. Lalu kelompok 2 dan kelompok 1 yang mau bertanya persilakan. Di mana bagian bronkus? Bagian paru-paru. Di bagian paru-paru, merupakan percabangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sekarang tugas mandirinya, silakan ambil buku Pak, buku tulisnya. Buat 5 pertanyaan, mengapa, bagaimana, apa, siapa, dan kapan. 5 saja di buku tulisnya, tugas mandiri. Oke, 5 menit saja ya. Ya, boleh nak kumpul nak kalau udah selesai. Di akhir pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita rangkum pembelajaran hari ini bahwa setiap manusia itu perlu yang namanya apa nak? Bernapas. Di sini Bapak ada tugas untuk kalian untuk kerjakan di rumah. Ada 5 soal berupa uraian. Ya, yang pertama, sudah. Apa yang dimaksud sistem pernapasan? Semangat. Semangat. Tepuk semangat. Yes. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan kita sama-sama berdoa. Silakan. Ini silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai.
lupa dibuka bukunya untuk pembelajaran 3 masih berkaitan dengan tema 2. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Silakan simpan bukunya.